Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2F ingin mempresentasikan hasil tugas akhir pengujian perangkat lunak website Jok Sampus. Sebelumnya di sini izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Bintoro, NPM 0651231151. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siwan Behaki, NPM 159. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haitami dengan NPM 0651231161. Perkenalkan, nama saya Andiana Aura Reiki Nur Alam, NPM 165. dan saya sendiri Rizky Variansyah dengan NPM 166. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Website Jok Sampus merupakan sistem informasi rekrutmen kerja berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi proses pencarian dan lamaran kerja di lingkungan kampus. Sistem ini melibatkan 3 jenis pengguna, yaitu pelamar, universitas, dan admin. Agar sistem dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, diperlukan proses pengujian perangkat lunak untuk memastikan bahwa seluruh fungsi berjalan dengan baik, serta bebas dari kesalahan yang dapat mengganggu pengguna. Selanjutnya, di sini ada tujuan pengujian. Pengujian perangkat lunak ini bertujuan untuk mengetahui apakah website Job Sampus telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Selain itu, pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan atau bug pada sistem, menjamin kualitas perangkat lunak, serta memastikan sistem siap digunakan oleh pengguna secara luas. Dengan adanya pengujian, diharapkan sistem dapat beroperasi secara stabil, aman, dan efisien. Baik, di sini ada ruang lingkupnya. Pengujian dilakukan pada seluruh modul utama yang terdapat dalam sistem Job Sampus, meliputi yaitu yang pertama ada modul autentikasi pengguna, yaitu berisikan login dan registrasi. Yang kedua, modul manajemen data pelamar. Yang ketiga, modul manajemen data universitas. Yang keempat, modul manajemen lowongan kerja. Yang kelima, modul proses lamaran kerja. Dan yang terakhir, modul notifikasi. Ruang lingkup ini ditentukan agar pengujian dapat dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Kemudian ada metode pengujian. Metode pengujian yang digunakan adalah black box testing dan white box testing. Black box testing digunakan untuk menguji fungsi sistem berdasarkan kesesuaian input dan output tanpa melihat struktur kode. Sedangkan white box testing digunakan untuk menguji alur logika internal sistem pada controller Laravel guna memastikan program berjalan sesuai perancangan. Permasalahan yang ditemukan selama proses pengujian, ditemukan beberapa permasalahan pada sistem, antara lain, sistem masih mengizinkan terjadi duplikasi akun pada proses registrasi. Validasi input pada beberapa form belum diterapkan secara optimal, sehingga masih menerima karakter angka dan simbol yang tidak sesuai. File CP yang diunduh tidak menampilkan foto profil, meskipun foto tersebut muncul pada permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem masih memerlukan penyempurnaan pada sisi validasi dan pengolahan data. Baik, mungkin di sini langsung aja ke webnya ya. Baik, jadi ini untuk halaman login ya. Di sini kita daftar dulu. Oke, di sini misalnya username-nya Tami. Emailnya tami@gmail.com. Pasportnya Tami1234. Baik, registrasi yang tadi dilakukan sudah berhasil. Jadi di sini kalau mau login kita harus di ACC dulu sama admin. Jadi di sini kita login sebagai admin. Di bagian notifikasi sini ada
tadi Tami mendaftar sebagai akun pelamar. Di sini kita konfirmasi, lalu coba login lagi pakai akun Tami yang tadi udah didaftarin. Baik, di sini tampilan awal pelamar atau tampilan home-nya. Di sini berisikan ada notifikasi berhasil login akun pelamar. Terus di bagian bawah ini terdapat job favorit mahasiswa. Di sini ada 3, terus di bagian paling bawah di sini ada tips dan artikel karir. Kalau kita klik ini bakal langsung Ke YouTube. navigasi ke YouTube. Oke, lanjut aja. Terus di sini di bagian lowongan, di sini terjadi error. Jadi sebelumnya tuh mas pas awal-awal nyoba websitenya itu nggak ada error sama sekali. Jadi setelah kita coba-coba buat ngevalidasi inputnya kayak waktu register, nge-input namanya pakai simbol, pakai angka, dan lain-lain, sama universitas juga sama. Register daftar universitas itu pakai simbol sama angka. Setelah dilakukan beberapa kali coba register buat diinvalidasi datanya, terjadi error kayak yang tadi tuh pas di kita mau ke halaman lowongan. Untuk halaman universitas di sini bisa ditampilkan, cuman kalau misalnya kita milih salah satu universitas di bagian sini, misalnya ini, kita klik bagian lowongan kerjanya, masih sama errornya kayak di navigasi mau ke halaman lowongan tadi. Mungkin di situ errornya. Di sini ada bagian notifikasi pelamar. Terus di sini ada profil pelamar. Di sini terdiri dari biodata diri, pengalaman kerja, pendidikan, sama CV. Di sini kita pelamar bisa nge-input biodata diri kita. Di sini misalnya alamatnya Sumedang, tanggal lahirnya 14 12 2005. Yang 2004 aja. Jenis kelaminnya laki-laki. Namanya Islam, statusnya mahasiswa. Nah, di sini kita bisa nambahin profil picture juga ya. Misalnya di sini profil picture-nya ini aja deh. Nah, setelah tadi nge-update biodata diri, ngisi biodata diri, di sini bakal muncul notif profil berhasil diperbarui. Tapi di bagian sini juga yang masih ada, mungkin ada kurangnya ya untuk bagian alamat. Hampir semua di web ini yang ada inputannya itu bisa semua pakai huruf sama simbol. Biasanya kita di sini coba pakai huruf sama simbol di alamatnya. Angka. Terus ini jenis kelaminnya juga. Ini udah biarin aja. Nah, di sini sama kayak tadi, ada notif profil berhasil diperbarui. Meskipun kita nge-inputinnya kayak angka atau simbol. Tapi untuk bagian email nggak bisa. Misalnya kita di sini angka sama simbol lagi ya.
Nah, di sini bakal dipentalin lagi ke bagian email. Mungkin cukup untuk di bagian biodata diri. Di sini pengalaman kerja juga bisa ditambah. Di sini juga sama, masih bisa lolos. Masukin input angka sama nomornya. Nah, contohnya gini ya. Masih sama, ada notifikasi pelamar kerja berhasil ditambahkan. Dan terlihat di sini inputannya masih bisa ya, bisa lolos maksudnya. Terus untuk di bagian pendidikan juga sama. Nah, di bagian pendidikan juga sama, ada notifikasi pendidikan kerja berhasil ditambahkan. Untuk di bagian CV sini, kita preview dulu yang tadi biodata diri, pengalaman kerja, pendidikan kita yang udah diisi. Ini kita bisa melihat hasil kalau udah jadi CV-nya gimana. Nah, di sini terlihat terdapat bagian biodata diri tentang saya, pengalaman kerja, sama pendidikan. Di sini juga ada profil picture yang udah kita masukin tadi. Untuk di bagian download CV, di sini bakal langsung ke download file yang CV tadi. Cuman hasilnya yang harusnya lebih bagusnya profil picture-nya muncul kayak di preview tadi. Jadi mungkin kurang konsisten ya untuk di bagian download CV ini. Terus di sini buat ngupload CV yang tadi udah di-download. Mungkin cukup buat di bagian pelamar. Sekarang kita coba daftar sebagai universitas. Ini masuk dulu ke login universitas. Di sini daftar, pencet daftar di sini. Di sini misalnya kita daftarin universitas apa ya? Brawijaya, IPB. Kan udah ada, Ibnu Khaldun. Udah ada. Pamulang. Ya udah, coba ya. Pamulang. Di sini kita coba aja universitas Unpam, singkatannya aja deh, Unpam. Student. Email student ya. Student.ac.id. Sini filenya Unpam 2234. Nah, di sini berhasil ya buat registrasi universitas. Sorry. Oh iya, lupa di sini kalau ya bentar. Lupa kalau di sini sama penginputannya juga masih bisa lolos kayak simbol atau angkanya. Jadi belum ada validasinya. Sekarang kita coba ke login admin buat nge-ACC yang tadi universitas yang udah di register. Salah. Nah, di notifikasi ini ada Universitas Pamulang, mendaftar sebagai akun universitas. Sebelum kita ACC, di sini kita cek dulu. Universitas Pamulang belum ada ya. Terus di bagian pelamar juga, nih tadi ada yang kita udah tambahin, Tami. Di sini ada contoh yang udah kita tambahin sendiri. Yang nama pelamarnya itu huruf acak sama simbol acak itu. Ini masih bisa lolos.
Di bagian universitas juga sama. Di sini ada yang huruf acak sama simbol acak bisa lolos juga. Di sini kita konfirmasi dulu universitas yang tadi udah didaftar. Kita coba login ke universitasnya. Nah, di sini berhasil kita login sebagai universitas. Ini juga ada notif berhasil login akun universitas. Di bagian universitas ini terdapat halaman beranda, halaman awal login sebagai universitas, terus ada profil universitas, terus list lowongan, list pelamar, sama list karyawan. Di bagian profil sini juga kita bisa nge-input profil universitasnya. Di sini sama, masih angka sama simbolnya masih bisa lolos. Misalnya kita di sini alamatnya 123, deskripsinya. Di sini misalnya kita masukin gambarnya, misalnya contohnya ini ya. Nah, di sini berhasil memperbarui profil universitas. Sini juga ada foto yang tadi udah kita tambahin. Nah, terlihat masih sama ya, inputannya masih bisa lolos. Terus di sini ada list lowongan. Jadi kita bisa nambah lowongan. Di sini juga masih sama. Hampir semua inputan yang ada di web ini masih bisa lolos pakai simbol sama angka. Di sini ada terdapat kategori lowongannya. Ini jabatannya, kita coba pasang aja ya. Nah, cuman di bagian tambah lowongan di sini udah buat di bagian gajinya, cuman bisa nginput angka aja. Ini misalnya kita bikin contoh 5 juta. Nah, di sini berhasil nambahin lowongan, berhasil ditambahkan. Terus di sini ada list pelamar. Di sini kita gak bisa buat kita ngelis sebagai pelamar karena tadi di bagian halaman pelamarnya kan ada error ya. Jadi kita gak bisa nyoba. Terus di sini ada list karyawan. List karyawan ini ntar isinya kalau misalnya ada pelamar yang ngelis pelamar, di sini ada aksi, ada yang di ACC atau enggak. Kalau di ACC masuk ke list karyawan ini. Oh ya, di beranda ini juga bisa nge-search lowongan apa aja yang ada di universitas ini. Misalnya kita cuma ada satu ya. Ini ada intinya di sini bisa nge-search ada lowongan apa aja. Kalau lowongannya nggak ada, tadi muncul notifikasi kayak gitu. Mungkin kita buat ke cek duplikasian. Iya. Terakhir. Di sini kita nyoba daftar lagi ya sebagai sebagai pelamar dulu deh. Nah, di sini kan tadi kita udah nyoba yang pertama itu ada Tami. Kita nyoba lagi di sini Tami. Jumlahnya kita samain.
Nah, di sini berhasil ya registrasi akun yang namanya Tami. Padahal tadi kita udah di awal kita udah nyoba yang namanya Tami, kita coba ACC dulu. Sini ada notifikasi ya. Kita konfirmasi. Sini masuk ke list pelamar. Terlihat di sini nama Taminya ada 2. Kita coba login ke Tami yang kedua tadi. Nah, di sini terjadi bug lagi. Kalau kita ngedaftar pakai nama yang sama lagi, terus pasportnya sama lagi. Di sini yang akun yang keduanya setelah di ACC itu malah nggak bisa masuk. Jadi muncul notifnya ada username atau paspor salah. Padahal kita udah benar nginputin username sama pasportnya tadi. Sini coba kita ke universitas. Ini kita daftar lagi. Hanya kayak tadi, Universitas Pamulang. Ini kita samain. Oh, kalau emailnya sama di sini ada notifikasi. Nah, kalau email udah terdaftar, kita coba pakai email yang beda ya, tapi nama universitasnya sama, emailnya beda. Nah, di sini berhasil ya registrasi sebagai Universitas Pamulang. Padahal tadi kita di awal udah nambahin Universitas Pamulang. Kita coba ACC lagi. Nah, di sini ada notifikasi lagi Universitas Pamulang mendaftar sebagai akun universitas. Nih, padahal di sini itu Universitas Pamulang udah ada. Kita coba ACC dulu. Nih, berhasil ditambahin ya Universitas Pamulangnya ada 2. Kita coba login sebagai Universitas Pamulang yang kedua tadi. Nah, di sini sama kayak di bagian pelamar tadi. Setelah nge-ACC yang akun kedua yang sama, notifnya muncul username dan paspor salah. Jadi nggak bisa masuk kalau pakai akun yang kedua. Mungkin cukup sekian demonstrasi webnya. Lanjut ke yang laporan. Baik, di sini selanjutnya ada bab 4 yaitu deskripsi hasil uji. Yang pertama, tabel 4.1, hasil uji login pelamar, admin, dan universitas. Di sini pengujinya saya yang melakukan yaitu Bagas, saya sendiri. Tanggal pengujiannya tanggal 10/12/2025. Identifikasi atau kode pengujiannya LK log itu login 001. Nama butir ujinya login pelamar, admin, dan universitas dengan data yang valid. Tujuannya di sini untuk memastikan pelamar, admin, dan universitas dapat masuk ke sistem sesuai role menggunakan username dan password yang benar. Kondisi awal di sini yaitu pelamar, admin, dan universitas sudah terdaftar pada sistem. Jadi si pelamar, admin, universitas di sini cuma login aja. Lalu halaman loginnya sudah terbuka. Lalu di sini skenario-nya pelamar, admin, universitas menginput username dan password. Lalu yang kedua mengklik tombol login. Di sini ada data yang diberikan. Ini sebagai contoh saja. Misal pelamar yaitu saya, username-nya Bagas, password Bagas 123. Lalu admin admin juga login di sini. Admin username-nya admin, password admin 123.
universitas juga username Universitas Ibnu Khaldun. Lalu passwordnya UIK 1234. Lalu di sini yang diharapkan pelamar berhasil login dan masuk ke halaman home pelamar. Lalu untuk admin juga sama, berhasil login dan masuk ke dashboard admin. Lalu untuk universitas juga sama, berhasil login dan masuk ke dashboard universitas. Lalu untuk pengamatannya, sistem memvalidasi data dan tiap pengguna masuk ke halaman atau dashboard sesuai role pengguna. Nah, baik di sini kesimpulannya bisa dinyatakan lulus. Lalu selanjutnya tabel 4.2. Baik, di sini ada tabel deskripsi hasil uji yang kedua. Di sini identifikasinya LK, kodenya regis itu register 002. Nama butir ujinya penambahan akun baru pelamar dan universitas. Di sini tujuannya memeriksa apakah akun baru yang dibuat ditampilkan ke notifikasi dashboard admin untuk dikonfirmasi. Terus kondisi awalnya tidak ada notifikasi akun baru yang ditampilkan. Sama halaman registrasi terbuka. Di sini tanggal pengujiannya Desember tanggal 10 2025. Di sini pengujinya saya sendiri, Muhammad Isman Wihaki. Di sini ada skenarionya. Pelamar dan universitas mengisi form pendaftaran. Terus menekan tombol daftar. Di sini ada hasilnya. Data yang diberikannya itu pelamar, contohnya saya surname Subhan, paspornya Subhan 123, universitasnya namanya Institut Pertanian Bogor, paspornya IPB 1234. Ya, di sini ada hasil yang diharapkan, yaitu akun baru yang didaftarkan ditampilkan pada notifikasi di dashboard admin. Terus pengamatannya, sistem memvalidasi data dan mengirim notifikasi pada admin. Di sini kesimpulannya bisa dinyatakan lulus. Kemudian yang selanjutnya tabel penambahan lowongan baru pada dashboard universitas. Identifikasinya LK, Low, dan strip 003. Nama butir ujinya penambahan lowongan baru pada dashboard universitas. Tujuannya memeriksa apakah lowongan baru yang telah ditambahkan tampil pada list lowongan. Kondisi awalnya belum ada lowongan baru. Halaman lowongan terbuka. Tanggal pengujiannya tanggal 10 bulan Desember 2025. Pengujinya saya sendiri, Andiana Aura Reki Nur Alam. Skenarionya, universitas mengisi form tambah lowongan dan menekan tombol simpan. Hasilnya, data yang diberikan, nama lowongan staf IT, kategorinya IT, jabatan staf, deskripsinya memelihara dan mengembangkan teknologi di perusahaan. Waktu kerjanya 8 jam, kualifikasinya minimal S1 IT, gajinya 9 juta. Lalu hasil yang diharapkannya, lowongan baru yang ditambahkan tampil pada list lowongan. Lalu pada hasil pengamatannya, sistem memvalidasi data dan menyimpan lalu menampilkan lowongan yang telah ditambahkan. Lalu kesimpulannya dinyatakan lulus. Dan tidak ada catatannya. Selanjutnya di sini pada bagian tabel hasil pengetesan CRUD pada profil pelamar, untuk identifikasinya yaitu LK strip profil strip 004. Untuk nama butir ujinya di sini pengetesan CRUD pada halaman profil pelamar dan memiliki tujuan yaitu memeriksa fitur CRUD berjalan sesuai fungsinya. Untuk kondisi awalnya di sini ada dua. Yang pertama yaitu profil pelamar kosong dan yang kedua halaman profil pelamar terbuka. Untuk tanggal pengujiannya di sini tanggal 10 bulan Desember 2025 dan pengujinya saya sendiri Rizky Fahriansyah. Dan skenario yang pertama yaitu pelamar membuat, melihat, memperbarui dan menghapus data profil. Dan yang kedua yaitu mengklik tombol edit profil. Untuk hasil data yang diberikan yaitu nama, misal Rizky, email rizky@gmail.com,
alamat Parung, tanggal lahir tanggal 8 bulan 3 2006, jenis kelaminnya laki-laki, agama Islam, status mahasiswa. Untuk ringkasan profilnya, aku seorang web developer handal. Untuk yang diharapkannya, fitur CRUD berfungsi dengan baik pada halaman profil pelamar. Buat pengamatannya, sistem memvalidasi data dan menyimpan lalu menampilkan biodata yang telah ditambahkan. Dan kesimpulannya yang dapat diambil yaitu lulus. Lanjut untuk identifikasi CRUD pada halaman profil universitas. Identifikasi LK-FUNIF-005. Nama butir uji. Pengetesan CRUD pada halaman profil universitas. Tujuan memeriksa fitur CRUD berjalan sesuai fungsinya. Kondisi awal, profil universitas kosong. Halaman profil universitas terbuka. Tanggal pengujian tanggal 10 bulan 12 2025. Penguji saya sendiri Muhammad Hetami. Skenario, universitas membuat, melihat, memperbarui, dan menghapus data profil. Mengklik tombol edit profil. Hasil, data yang diberikan, nama universitas, Institut Pertanian Bogor, email info@fsipb.ac.id, alamat Dramaga, deskripsi Institut Pertanian Bogor adalah universitas ... Alamat website ipb.ac.id, kota Bogor, logo file di PNG. Hasil yang diharapkan, fitur CRUD berfungsi dengan baik pada halaman profil universitas. Hasil pengamatannya, sistem memvalidasi data dan menyimpan lalu menampilkan biodata yang telah ditambahkan. Untuk kesimpulannya lulus. Baik, di sini lanjut ke user acceptance test atau UAT. Di sini buat kuesioner yang kelompok job sampus. Di sini ada tabel komponen pilihan jawaban respondennya, itu yang pertama ada sangat mudah, ada mudah, netral, cukup, sama sangat sulit. Di sini untuk bobot penilaian respondennya, kalau sangat mudah itu 5, kalau mudah 4, netral 3, kalau cukup 2, kalau sangat sulit 1. Langsung aja ke analisis pertanyaannya. Di sini buat analisis pertanyaan pertama. Pertanyaannya itu bagaimana penilaian Anda terhadap tampilan dan desain website lowongan kerja kampus ini. Di sini jumlah nilai respondennya itu ada 12. Untuk pertanyaan pertama ini nilainya adalah 53. Buat nilai rata-ratanya itu 4,4, persentase nilainya itu ada 88%. Terus analisa pertanyaan kedua. Seberapa mudah Anda memahami menu dan navigasi yang tersedia pada website ini? Di sini masih sama juga, ada 12 responden. Buat pertanyaan ini nilainya 49, rata-ratanya 4,1, sama persentasenya 82%. Di sini buat pertanyaan ketiga. Menurut Anda, apakah proses login atau pendaftaran akun pada website ini mudah dilakukan? Di sini ada 12 responden juga ya semua. Nilainya itu 50, nilai rata-ratanya 4,2, sama persentasenya 84%. Di sini ada penelitian keempat, seberapa mudah Anda menggunakan fitur pencarian atau penyaringan filter lowongan kerja. Di sini nilai pertanyaannya ada 47, rata-ratanya 3,9, sama persentase nilainya 78%. Lanjut pertanyaan 5, apakah informasi lowongan kerja yang ditampilkan, posisi, lokasi, kualifikasi jelas dan mudah dipahami? Di sini nilainya yaitu 47, rata-ratanya 3,9, persentase nilainya 78%. Pertanyaan ke-6, bagaimana penilaian Anda terhadap kelengkapan informasi pada setiap detail lowongan kerja? Di sini nilainya 47, rata-ratanya 3,9, sama persentase nilainya 78%.
Buat pertanyaan ke-7, apakah proses melamar pekerjaan melalui website ini mudah dan tidak membingungkan? Di sini nilainya 46, rata-ratanya 3,8, persentasenya 76%. Lanjut buat pertanyaan ke-8, bagaimana kinerja fitur unggah berkas atau CV pada website ini? Di sini nilai pertanyaannya itu 50, rata-ratanya 4,2, persentasenya 84%. Buat pertanyaan ke-9, apakah notifikasi atau informasi status lamaran diterima ditolak mudah dipahami? Sini nilai pertanyaannya 50, rata-ratanya 4,2, sama persentase nilainya 84%. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10, secara keseluruhan, seberapa membantu website lowongan kerja kampus ini dalam mempermudah mahasiswa mencari dan melamar pekerjaan? Di sini bobot nilainya 55, rata-ratanya 4,6, persentase nilainya ada di 92%. Mungkin cukup buat analisis kuesioner kelompok Job Sampus. Lanjut ke PPT lagi. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, website Job Campus dapat dinyatakan layak digunakan karena sebagian besar fitur telah berfungsi dengan baik. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti duplikasi akun pada proses registrasi, validasi input yang belum optimal, dan serta file CV hasil unduhan yang belum menampilkan foto profil. Dengan dilakukannya perbaikan dan pengujian lanjutan, sistem Job Campus diharapkan dapat menjadi sistem rekrutmen kampus yang lebih optimal dan berkualitas. Mungkin cukup sekian Dan dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu. Bu.